Gajiku 20 sampai 30 dolar satu bulannya itu. Kalau dirupiahkan sekitar 250.000, 300.000 ya Jauh begitulah. banget. Itu mendingan gua kerja di Amazon. Nanti itu next step mungkin kita pikirin ya. Insya Allah. Harusnya sih setelah saya lihat orang-orang itu kurang pantas bagi mereka dapat gaji serendah itu. Guru honorer kecewa, gaji sopir MBG lebih besar dibandingkan mereka yang mencerdaskan anak bangsa. Kabarnya, gaji sopir MBG tersebut mencapai jutaan rupiah. Sementara banyak guru honorer masih bertahan dengan gaji ratusan ribu per bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kali ini kita akan melihat ya guys ya, bagaimana istilahnya hal-hal yang terjadi di Indonesia dan Malaysia ini sangat-sangat jauh berbeda. Dan apa ya guys ya, kenapa sih Cak compare terus sama Malaysia? Gini loh guys ya, kita melihat negara-negara yang paling istilahnya dekat dengan kita, yang istilahnya serumpun dengan kita, yang istilahnya bahasanya hampir sama dengan kita, itu Malaysia ya guys ya. Yang mana istilahnya mereka dalam segi pendidikan, dari segi SDM-nya itu sangat-sangat mumpuni gitu. Makanya kita akan melihat di sini kenapa di Malaysia ya orang-orang ini apa namanya itu dihargai gitu, sedangkan di Indonesia orang-orang seperti ini tuh tidak dihargai, bahkan istilahnya sangat-sangat kekurangan seperti itu guys. Jadi jom kita simak videonya, tonton dari awal sampai akhir supaya tidak salah paham. Buat teman-teman semua yang mau belanja bisa langsung klik link yang ada di video ini untuk mensupport channel ini, karena channel ini sudah bergabung ataupun bekerja sama dengan Shopee Affiliate seperti itu. Jadi jom kita simak videonya, let's go. Mungkin nggak sih seorang guru tuh digaji 40 juta sebulan? Karena yang jago-jago tuh pengennya kerja di Meta, Amazon, dan Antara. Nanti kita lihat deh seperti apa anggaran kita. Tapi gini, biarkan saya ciptakan pertumbuhan ekonomi dulu. Betul. Biar saya punya cukup modal untuk Wah ini Pak Purbaya ya guys ya. Kita bisa dengarkan bagaimana strategi daripada Pak Purbaya ini, dan saya harap juga kedepannya guru juga diperhatikan, karena paling ngenes ya guru sama nakes. Itu ngenes banget sih guys ya, dengan gaji mereka yang 400.000, 800.000, 200.000, 150.000, kan ngenes banget guys. Seorang guru pahlawan tanpa tanda jasa katanya ya kan. Nah, sedangkan di negara luar guru itu gajinya 20 juta, 30 juta, 40 juta gitu kan, dan menjadi profesi yang mulia gitu kan. Sedangkan di negara kita yaitu pahlawan tanpa tanda jasa, ya udah nggak dikenang, nggak diapa-apain, ya udah gitu aja. Semoga kedepannya bisa lah guys ya, kita bisa meniru negara-negara jiran kita lah gitu kan. itu. Seandainya utang pun nggak terlalu banyak, nanti utangnya yang jelas ini mesti bertahap. Tapi itu target yang betul. Kalau gurunya gajinya kecil, saya udah lihat di beberapa sekolah ya, yang pintar-pintar betul nggak mau di sana. Akibatnya ketika muridnya diajar, loncat-loncat ngajarnya nggak keruan. Banyak orang mau ngajar, orang pintar, tapi dia khawatir karena dia nggak bisa taruh makanan di atas meja. Ya kalau digaji cuma 2,8 juta, dia nggak bisa naruh makanan. ya. Punya istri sama 3 anak susah tuh. Itu mendingan gua kerja di Amazon. Nanti itu next step mungkin kita pikirin ya. Insya Allah. Harusnya sih setelah saya lihat orang-orang itu kurang pantas bagi mereka dapat gaji serendah itu. Jadi kita nggak boleh egois, nggak memikirkan mereka, karena mereka akan menentukan masa depan kita ke depan ya. Nanti saya coba pikirin. Tapi Pak Presiden udah mikirin itu. Makanya dia bikin sekolah rakyat untuk orang yang miskin, masuk itu semua dibayarin semua. Ada sekolah unggulan apa Garuda, sekolah integrated school dia bikin. Jadi Pak Presiden amat agresif dalam hal itu. Tinggal kita jaga agar bisa Sudah ada pergerakan guys, saya bangga dan saya senang sekali dengan apa yang informasi ada ini ya guys ya, bahwasanya Indonesia akan menjadi negara yang memprioritaskan daripada sekolah ataupun pendidikan guys, keren. implementasi tanpa mengganggu stabilitas fiskal saya gitu. Guru honorer kecewa, gaji sopir MBG lebih besar dibandingkan mereka yang mencerdaskan anak bangsa. Ngenes guys, ngenes ya, kok bisa gitu ya. Ya lebih baik lamar jadi sopir MBG sama tukang cuci-cuci MBG sama tukang yang ada di MBG daripada jadi guru ya kan. Biarkan murid itu gak ada gurunya ya kan. Inilah guys kekecewaan yang istilahnya banyak dirasakan oleh para guru ya. Karena memang ya itu yang terjadi gitu.
Ya, sopir MBG gajinya segini, guru gajinya 200.000 guys ya. Anggaplah UMR gitu kan, gaji sopir MBG itu ya kan 2,4 kalau di Solo, sedangkan gaji guru 800.000. Jauh banget kan? Jauh lah. Bakal aja ternyata gaji driver MBG itu jauh lebih layak ketimbang teman-teman yang mencerdaskan bangsa. Miris hati saya. Allah. Kalau mungkin teman-teman yang mungkin punya suami mapan atau mungkin teman dia sendiri untuk mencari pengikut dia itu, alhamdulillah. Tapi bagaimana, apa kabarnya saudara-saudara saya hanya berpatok dari sini? Yang kedua adalah kami bangga pakai seragam ini. Kami bangga pakai seragam ini meskipun di luar banyak yang mencibir kita. Sebuah video curahan hati guru honorer mendadak viral dan menyayat hati publik. Dalam video tersebut, seorang guru tak kuasa menahan tangis saat membandingkan kesejahteraannya dengan gaji sopir program makan bergizi gratis. Ia merasa miris karena profesi yang memikul tanggung jawab mencerdaskan bangsa justru menerima honor yang jauh dari kata layak. Kabarnya, gaji sopir MBG tersebut mencapai jutaan rupiah. Sementara banyak guru honorer masih bertahan dengan gaji ratusan ribu per bulan. Tanggung jawab mencetak generasi emas seolah dihargai lebih rendah daripada operasional pengantar makanan. Kita sibuk bicara soal gizi anak sekolah, tapi sepertinya lupa kalau guru yang mengajar pun butuh gizi yang cukup untuk... Bener lah. Udah muter otak tiap hari ngajar ya kan, cari ilmu dan lain sebagainya. Alah, gajinya cuma 300.000 gitu kan. Jadi kayak nggak make sense gitu loh guys ya. Ini bagaimana ya, susah ya guys ya. Aduh, bagaimana istilahnya guru itu mau sejahtera hidupnya kalau memang mereka tidak dipandang penting di dalam negara ini, dalam masyarakat ini gitu loh guys ya. Gimana sih? Susah ya guys ya. Untuk bertahan hidup. Isu gaji honorer ini masalah klasik yang cuma jadi bahan omongan tiap tahun tanpa solusi konkret. Padahal tanpa dedikasi mereka yang mau dibayar seikhlasnya ini, banyak sekolah di daerah mungkin sudah tutup sejak lama. Iya, tutup sekolahnya kalau gurunya kayak gitu. Kalau gurunya itu tidak mementingkan istilahnya pendidikan guys. Jadi yang paling istilahnya berjasa di dalam negara ini adalah guru-guru gitu. Karena yang mendidik murid-murid, mendidik anak bangsa yang sekarang menjadi presiden, yang sekarang menjadi menteri, yang sedang itu para guru yang memang mereka tanpa tanda jasa. Itu labelnya itu tanpa tanda jasa, jadi jasanya dilupakan. Nah gitu. Krisis ini menjadi evaluasi penting bagi kebijakan pendidikan nasional ke depan. Keberhasilan program pembangunan SDM tidak hanya bergantung pada fasilitas atau bantuan fisik, melainkan pada jaminan kesejahteraan bagi mereka yang berada di garda terdepan pengajaran. Tahu tak berapa starting gaji guru as first grade? Gaji diorang ni ketiga termahal selepas doktor dan engineer. Oh ini di kat Malaysia ya guys. Starting gaji adalah 2,188 dan kenaikan tahunan lebih kurang 200. Rasanya berbalut. Nah itu 200. Naik tiap tahun guys. Sedangkan di sini guru honorer 10 tahun gajinya 200.000, ya kan? 5 tahun gajinya baru naik 100.000 gitu kan. Jadi 500 600 lah gitu. Beda banget guys. Di Malaysia itu setiap tahun gajinya naik 250 ringgit lah, ya kan? Atau setara kalau sekarang tuh kali 4 berarti 1 juta setiap tahunnya. Gila sih guys. Makanya bisa mencecah istilahnya puluhan juta ketika istilahnya menjadi guru di Malaysia. Kita gaji itu dengan berkhidmat sebagai seorang guru. Alhamdulillah selesai juga mengajar hari ini. Walaupun gajiku hanya 2.800 ringgit, tapi aku sudah sangat 2.800 kalau sekarang ya guys ya. Nah, di sini kita tengok ya, anggaplah 3.000 gitu kan. 3.000 kali 4.000, ya 4.000-an lah. Ya kan? 12 juta guys gaji guru di Malaysia guys ya. Nah, oh segitu ya gaji guru di Malaysia. Ya rata-rata segitu, 9 sampai 11 juta gaji kami di Malaysia. Kalau gajiku di Thailand itu sekitar 75.000 baht atau sekitar 30 jutaan rupiah. Gila sih guys, Thailand. Mantap ya. Itu
Itu setengah gajiku di Amerika. Kami para tenaga pengajar di Amerika akan digaji pemerintah kami $5.000 per bulannya atau sekitar 75 juta rupiah per bulannya. Gila. Nah, kalau kamu bro, gajiku 20 sampai $30 satu bulannya itu. Kalau dirupiahkan sekitar 250.000, 300.000 ya Jauh begitulah. banget. Terus gimana kamu bisa hidup dengan uang sekecil itu? Bisa kok. Dengan sedikit keajaiban, kami para guru di Indonesia tetap bisa hidup dengan uang sekecil itu. Berarti kamu orangnya sangat baik, tulus mengajarnya. Kalau aku mana mau mengajar dengan gaji sekecil itu. Harusnya bang, kamu ngajar aja di negaraku. Profesi kayak kita ini akan lebih dihargai di sana. Senyum aja guys. Senyum aja guys, guru-guru kita tuh. Ya udahlah, nggak apa-apa. Yang penting anak-anak itu senang, anak-anak itu bisa mencari ilmu dengan baik. Miris banget ya dengan fenomena di Indonesia yang udah 8 tahun merdeka tapi gaji guru masih 200.000, gaji guru masih 500.000, gaji guru masih sudahlah guys ya. Sudah, kita nggak bisa istilahnya ke situ. Karena ya itu kebijakan pemerintah gitu loh. Makanya nggak pinter-pinter SDM kita, nggak siap-siap untuk menuju masa depan gitu ya. Aduh. Teachers in Malaysia are underpaid. A fresh grad teacher earns about 2,500 ringgit a month, and after 10 years, many just earn over 5,000 ringgit. That's for a profession that requires a degree, long hours, and responsibility for shaping the next generation. But on top of all that, there is a deeper issue that we rarely talk about. The way our teachers' pay are being structured tells us about what the system actually rewards. And right now, our education system doesn't reward better teaching. It rewards being easier to manage. Let me explain. Good teaching is really hard to measure. Real learning takes years, outcomes depend on many things, and then many things that are outside the teacher's control. But compliance is easy to measure. So a large part of a teacher's workload today isn't teaching, it's actually providing evidence. Evidence that lessons were delivered, evidence that syllabus were completed, and evidence that ministry programs were actually implemented. And all this shows up in lesson plan templates, student performance uploads, reports, documentations, and inspections and audits. This paperwork doesn't exist to improve tomorrow's lessons. It exists so school leaders, district officers, and ministries can show proof that rules were followed when auditors check, when parents complain, and when outcomes fall short. They don't lead to better learning, but being able to say, we followed the procedure. And once you understand that, the pay structure doesn't make sense. Teachers progress mainly by time served. Annual increments are about 200 to 250 ringgit a year, so major promotions usually come only after around 8 years. So two teachers can perform very differently. One experiments, mentors others, and pushes learning, and another stick. Jadi di negara lain ya itu bangga menjadi guru guys karena gajinya besar gitu ya. Di negara kita, kamu kerjanya apa? Jadi guru. Guru apa? Guru honorer. Iya, aduh, kasihan banget ya. Jadi nggak yang membanggakan gitu loh ya, beda gitu. Sticks closely to rules and paperwork, and after several years, they both will end up earning the same, hold similar roles, and have similar authority. Now, there is a recognition path for outstanding teachers called Guru Cemerlang. It's meant to reward teachers who perform at a very high level while staying in the classroom. But it's quota-based, often just 1 or 2 teachers per district. So even if many teachers are excellent, only a tiny number of them can advance through that route. Excellence is acknowledged, but it isn't designed to scale. So with incentive systems like this, teachers tend to respond rationally. When extra effort doesn't change pay, people are incentivized to stop caring. That's why when teachers leave early, most don't say it's because of health or workload, but they say it's because of loss of interest. Not burnout, not laziness, but loss of meaning. So yes, teachers are underpaid, but what teacher pay really reveals is a system that rewards waiting over impact, paperwork over teaching depth, and stability over excellence. The system doesn't collapse. Classrooms stay filled, budgets stay controlled, KPIs look fine, but ambition slowly flattens. Not because our teachers are mediocre, but because our system makes being mediocre the safest option. If we want better education, higher pay is necessary. But unless we change what the system rewards, we'll keep getting stable outcomes instead of great ones. Specifically for locals, it's around 6K. But for expats, it's like 25K per month. First of all, you need to know whether you are a local teacher or if you are an expat. So for a local teacher, the starting salary would be from 4 onwards, because if you're a fresh graduate, you probably earn around 4 to 4.5. But if you're an expat, the starting salary for fresh graduate will be around 10K to 13K. However, the starting pay is not the only thing you get in international schools. There are a lot of allowances you will get on top of that basic salary. For example, you will be paid for your ECA. ECA is curriculum. If you want to compare it to a government school, in my school, if you are taking horseback riding ECA,
and you are an external coach, Kenapa you'll sih get bahasa an Inggris extra ya? allowance for like 300 ringgit, for example, Yeah, per I know month. that. So on Jadi kayak apa ya guys ya, penjelasannya tuh kayak kita tuh harsa baca banget gitu loh ya. top of that 4.5 Pinter K banget salary sih. per month, you will get Wah, an 4.500.000. Wah gila guys. 15 jutaan itu guys ya. Penasaran saya guys ya sama gaji guru di sana. 4.500 kali 4.000 guys. 18 juta guys. Wah gila. extra 300 ringgit. Dapat In other school, tambahan. if Wah, you gila. are doing relief classes for your friends, you will get extra allowance for that too. Wah, dapat juga. Kalau di sini enggak, guys. Guru honorer tuh wah, rangkap semuanya sudah tuh. Ya, semuanya dikerjain sama guru honorer, tidak hanya mengajar, semuanya. Iya, kayak gitu ya, guys ya. Dan ya gajinya masih aja sama gitu kan. Kadang dipotong gitu kalau ada apa namanya? Ada jenguk-jenguk orang sakit, orang hamil nanti dipotong gajinya deh, guys. Aduh. Not to mention extra classes, anything extra that is not in your job scope, you will get extra allowance for that. But I suggest you not to disclose your last withdrawn salary because they will use that against you. Yeah, you can just tell them that you already signed an NDA. It's confidential, that you cannot disclose your last withdrawn salary, and they need to just agree with the market price. Besarnya dia punya kenaikan. Tapi kan yang 45 ni kan, yang kenaikan 255 ni minimum requirement kelulusan yang dia nak master tau. So maksudnya kalau kita kira lah master tu berapa tahun pengajian, diploma katakan 3 tahun, degree dalam 2 tahun setengah, 5 tahun setengah, lepas tu master dalam 1 tahun setengah, 7 tahun lah. Minimum tau 7 tahun, you dapat kenaikan 255. Kalau yang 51, 52 ni pula, requirement minimum adalah PhD. So kalau PhD mungkin kita tambah lagi 3 tahun, so jadi 10 tahun lah at least. Dia punya kenaikan 290. So yang 52 ni juga dia punya pengalaman lah. Kalau dia tak ada PhD, at least 10 years jugalah dalam teaching. So apa pendapat korang yang dekat luar sana yang mungkin tengah belajar? Adakah you sanggup untuk belajar 7 tahun, 10 tahun dan terima kenaikan gaji sebanyak ni? So kita open for discussion lah. Sebab ada yang kata kenaikan ni macam tak berbaloi dengan jumlah tahun yang kita invest untuk belajar tu lah. Ada juga yang kata okey lah tu, dengan kenaikan ni pun dah okey lah untuk you punya 7 tahun belajar, 10 tahun belajar. So what say you guys? Saya pensyarah universiti. Ajar subjek apa? Saya pensyarah dalam bidang civil engineering. I have no idea that I'm going to become a lecturer. Tapi lecturer pun bukan hanya kita lecture saja, kita banyak ada research, ada society. Dekat uni? Universiti Malaysia Sarawak, UNIMAS. Ya. Masa first start, bila start kerja? Saya start sebagai pensyarah politeknik selama 6 tahun. First kerja politeknik tu gaji berapa? 1,100. 1,100 tahun berapa tu? Tu bachelor. Bachelor 1991. Sekarang berapa? 1991 guys. 1991 ya. 1991 itu 1.100 ya guys ya. Udah banyak banget gajinya segitu. Wow. Kan sebab naik pangkat semua kan, sebab saya dah PhD. Itu bachelor level different lah. After master, PhD dan Profesor Madya. So it's about 15k. 15k. 15.000 guys, kali 4 sudah itu guys. Berapa tuh guys? Gak 100 juta ya? Enggak sampai kayaknya sih. Ya coba kita hitung lah. Saya penasaran aja kalau 15 kali 4 itu 60 juta guys. Gila. Lecturer ni, dia punya naik pangkat tu laju ke tak? Lecturer dia different daripada lecturer poli dan cikgu. Lecturer poli dia rasa dia time based jugalah. Lecturer university dia ada bukan time based, dia you have to perform. There are certain marks that you need to achieve, KPI. Suka belajar. Saya suka around dalam apa sekolah, apa akademik. Bila cuti pun waktu universiti cuti saya tak suka. Saya tak suka cuti. Keren. Okay. Ada beberapa orang yang memang seperti itu, jadi suka belajar gitu ya guys ya. Beda sama kita, dikit belajar, main-mainnya yang banyak ya. Mereka itu dikit-dikit belajar, kan kita sedikit belajar.
Itu bedanya tuh. Itu orang pertama tak suka cuti. Ramai sangat yang memohon nak masuk IPG. Sebab apa? Antara kelebihannya ialah insya-Allah confirm dapat kerja. Selain pada itu, gajinya juga menggiurkan. Kalau tanya berapakah gaji cikgu baru, kalau grade permulaan ialah DG 41, kita akan dapat lebih kurang dalam RM2,391.94. Kemudian ada allowance lain. Apakah allowance-nya? Allowance imbuhan tetap perumahan RM300. Imbuhan tetap perkhidmatan awam RM300. Kemudian bantuan imbuhan sara hidup. Ini mengikut tempat. Boleh itu ada semua gitu loh guys. Ada tambahannya, basic gitu segitu, tapi nanti tuh ada tambahan elon lainnya gitu loh guys ya. Di sini enggak gitu loh. 200.000 ya 200.000 gitu loh guys ya. Sampai ke ada yang dapat RM150. Senang cerita jumlah orang pertama yang dapat gaji ataupun kali pertama dapat gaji ialah sebanyak RM3,141.94. Jadi tak heranlah kenapa ramai yang nak jadi cikgu. Dan bila ramai nak jadi cikgu, maka orang kata apa, persaingan untuk masuk ke IPG itu sangat tinggi. Jadi itu guys, persaingannya juga sangat tinggi. Jadi kualitas yang jadinya ditekankan di situ kan. Macam mana? Okey, yang dah dapat jadi masuk ke IPG itu tahniah, yang tak dapat cubalah buat rayuan, kalau tak cuba lagi tahun depan. Padu. Cikgu gaji berapa? Tanya je. Okey, jom cikgu nak tunjuk berapa gaji cikgu sekolah kerajaan. So inilah gaji minimum cikgu. Tapi kalau adik ada ijazah sarjana muda dalam bidang pendidikan, basic tu up sikit lah, RM2,391.94. Basic tak termasuk allowance. Biasanya ada allowance perumahan, allowance khidmat awam dan juga allowance sara hidup. Tak besar pun dek gaji cikgu. Tapi alhamdulillah. Okey? Besar. Maksudnya apa ya guys ya? Sekelas di Malaysia 2.000 itu kan. Anggaplah kalau di sini 2 juta gitu kan, jauh banget gitu loh guys ya. UMR di sini tuh 2.400.000 gitu, 2.500.000 lah seperti itu. Tapi gaji guru di sini itu cuma 400 sampai 500 sampai 800. Mentok-mentok 1,2 juta gitu guys ya gaji guru gitu loh guys ya. Dan itu masuk setiap hari mereka gitu kan. Dan istilahnya dengan banyak tanggung jawab yang besar. Dan itu bersihnya segitu, tidak ada elon itu, tidak ada bonus bantuan awam ataupun bantuan sara hidup tuh nggak ada. Udah itu aja. Sedangkan di Malaysia basicnya beda, nanti ada elon lagi gitu kan. Teaching my students in Malay. Semua dengar elok-elok. Boleh tak? Boleh. Semua murid ni faham apa yang I cakap? I don't know. Kita faham? Ini Malaysia lah. Hari ni kita belajar apa? Pasal apa? Bukan. Bukan pasal. Di dalam Malaysia kita ada bangsa apa? India. Orang Kedah bukan bangsa. Iban correct. Bangsa Katazan. DM I okey tak? Okey sikit je. Wait, cikgu. Terima kasih. Next class kita belajar dalam bahasa Melayu, boleh tak? Tak boleh. Saya tak faham. Aduh, susah ya guys ya. Maksudnya pelafalan dari cikgunya ini agak-agak, karena mungkin cikgunya ini dari luar kayaknya. Alright guys, sudah selesai videonya. Keren sih. Jadi kita bisa tahu gitu kan berapa istilahnya gaji guru di Malaysia basicnya aja itu udah 6 sampai 8 juta. Sedangkan di Indonesia basicnya guru honorer lah. Nah itu cuman 200.000, 500.000. Ya seperti itulah guys ya. Sangat-sangat jauh berbeda, bagaikan langit dan bumi gitu guys ya. Jadi apa ya guys ya, penghargaan ya, memartabatkan guru lah seperti itu sangat-sangat minim sekali di Indonesia. Makanya istilahnya profesi guru itu di Indonesia sangat-sangat dipandang sebelah mata gitu kan. Berbeda halnya di luar negeri, apalagi di Malaysia ya kan, di Brunei, Singapura, guru-guru itu udah
sejahtera di sana, dan ketika dia mengatakan saya kerja sebagai guru, itu sebuah kehormatan gitu. Memang di Indonesia juga sebuah kehormatan, cuman dipandang sebelah mata karena memang gajinya yang tidak seberapa. Jadi kalau kita istilahnya punya punya anak gitu kan, terus mau nikah, kerjaannya apa? Guru. Alah, mau dikasih makan apa anak saya? Mau dikasih makan cinta gitu kan. Nah pasti kayak gitu mikirnya gitu loh guys ya. Makanya istilahnya orang-orang pintar di Indonesia ini lebih banyak memilih kerja di Amazon lah, ke Singapura lah, kerja di Meta dan lain sebagainya, perusahaan-perusahaan besar. Sedangkan mereka istilahnya notabene adalah bisa dikatakan bisa mengajar gitu kan, untuk mendidik anak bangsa yang lebih bagus lagi. Tapi ya kata bapaknya tadi yang di awal-awal dikatakan bahwasannya ya kalau gajinya cuman segitu mau dikasih makan apa, ketika punya keluarga, punya anak 3, ya gajinya cuma 2 juta buat makan apa gitu guys. Buat ngontrak aja udah 1 juta lebih ya. Buat istilahnya kita listrik dan lain sebagainya udah banyak guys ya. Jadi tidak cukup lah seperti itu. Tapi alhamdulillah, terima kasih kami ucapkan untuk guru-guru yang ada di Indonesia yang terus berjuang walaupun istilahnya gajinya tidak seberapa. Dan kita juga istilahnya senantiasa doakan, dan kalau kita ada rezeki lebih, guru-guru kita juga dikirimkan uang ataupun dikirimkan bingkisan dan lain sebagainya sebagai tanda terima kasih kita, karena kita tahu dan paham bahwasannya gaji guru itu sangat-sangat minim kalau di Indonesia gitu loh guys ya. Semoga ini menjadi pelajaran dan tambahan wawasan bagi kita. Semoga kedepannya ya negara kita ini, kita sama-sama doakan Indonesia ini semakin bagus lagi dan memprioritaskan. Katanya Pak Prabowo sudah bergerak dalam pendidikan ini ya. Guru juga harus diperhatikan, tidak hanya pendidikannya yang gratis, tapi gurunya juga istilahnya harus ada insentif yang lebih besar gitu kan. Ada minimum lah. Pokoknya kalau ada sekolah ya kan, mungkin kebijakan dari presiden, setiap sekolah harus menggaji guru sebesar 2 juta ya kan. Nah seperti itu. Dan itu pasti istilahnya guys ya, ngefek gitu kepada guru-guru yang lain. Tidak dipandang guru honorer ataupun guru-guru yang lainnya, maksudnya guru permulaan dan lain sebagainya mungkin ada nih standarnya gitu. Sekarang kan nggak ada gitu guys ya, kayak murah banget lah gitu loh. Mereka udah belajar sampai kuliah S1 gitu kan. Setelah itu mereka ngeluarkan kan uang banyak tuh untuk kuliah ya kan, juta-juta gitu kan. Tapi setelah bekerja ataupun setelah menjadi guru, mereka untuk hidup aja susah gitu kan. Enggak gimana gitu loh guys ya, gak enak aja ketika kita melihat seperti itu sebagai orang-orang yang istilahnya anaknya itu sekolah di situ gitu loh guys ya. Ya begitulah guys ya. Beda sih kalau swasta, beda ya, karena kita juga bayarnya mahal. Kalau yang pemerintah ini loh, yang istilahnya gaji guru honorer itu sangat-sangat minim sekali. Dan itu kalau kebijakan pemerintah bagus, kebijakan pemerintah langsung diterapkan, maksudnya gaji standar harus segini dan disurvei setiap sekolah, maka di situ akan menjadi gebrakan baru untuk sistem pendidikan kita yang lebih baik gitu guys. Oke, terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Jangan lupa like, share, komen, subscribe. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.